Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kembali bersama dengan saya Hari Liong. Kita akan merenungkan bacaan Injil pada hari ini, Senin 22 Maret 2021. Bacaan Injil diambil dari Yohanes bab 8 ayat 1 sampai dengan 11. Apa yang bisa kita renungkan di sini? Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya pikir yang baik kita pelajari dari Tuhan Yesus itu ada di bagian akhir ayat terakhir bacaan Injil hari ini. Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Karena ketika Tuhan Yesus ada di bait Allah, sekonyong-konyong datanglah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi untuk mencoba Yesus dengan membawa seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Lalu mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah dan berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini ketangkap basah berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan supaya kita melempari dengan batu perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Ini mereka mau mencoba Yesus. Bayangkan seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina, katakanlah berbuat dosa, tidak berdaya, dipermalukan di depan umum, diletakkan di tengah-tengah. Ini saya pikir nggak perlu kita lakukan. Ini kelewatan ini ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kenapa kelewatan? Karena ketika mereka mendesak kepada Tuhan Yesus supaya ada hukuman kepada perempuan yang berbuat zina ini, kemudian Tuhan Yesus membungkuk dan menulis di tanah, Yesus terus didesak itu oleh mereka. Lalu akhirnya Tuhan Yesus mengatakan, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Tapi apa yang terjadi kemudian? Tidak ada yang melempari perempuan itu dengan batu. Artinya apa? Artinya jelas bahwa orang-orang itu pun termasuk ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang tidak melemparkan batu pertama kali kepada perempuan itu. Mereka sadar bahwa mereka pun adalah orang berdosa. Tapi mereka ini sebenarnya yang dipermalukan sebenarnya. Kenapa? Menganggap dirinya itu suci, so suci itu. Seolah-olah senang menangkap orang berbuat salah. Si perempuan itu, dipermalukan perempuan itu. Ternyata ketika Tuhan Yesus mengatakan siapa yang tidak berdosa, hendaklah dia menjadi pelempar batu pertama. Mereka tidak melempar batu. Mereka berdosa, memperlihatkan dirinya itu bersalah. Memperlihatkan juga dirinya berdosa. Mereka ini sebenarnya dipermalukan atau mendapatkan malu atas tindakan cerobohnya itu. Maunya mempermalukan si perempuan itu, akhirnya mereka sendiri yang malu. Karena ketahuan belangnya, ketahuan boroknya. Ternyata mereka juga adalah orang berdosa. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, gak usah kita menghukum orang. Gak usah kita menghakimi orang. Dalam arti tiba-tiba tanpa dasar, tanpa bukti menyatakan bahwa orang ini salah. Dan orang ini mesti dihukum. Hukuman itu bukan berarti hukuman ya dilempari dengan batu. Dipandang negatif, dijelekan, disingkirkan di lingkungan, di masyarakat, dikucilkan, dibuang, tidak dianggap. Ini yang kerap kali terjadi. Tapi hati-hati, apakah Anda pun orang yang bersih? Kalau Anda itu sadar diri bahwa Anda ini bukannya orang bersih, ini mau mengatakan apa kepada kita sekalian? Jangan lekas-lekas menghakimi. Tapi inilah dia kalimat dari Tuhan Yesus yang begitu bijaksana. Ketika Tuhan Yesus bertanya kepada perempuan itu, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawab perempuan itu, "Tidak ada Tuhan." Lalu Tuhan Yesus mengatakan, "Saya juga tidak menghukum kamu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi dari sekarang." Yang penting adalah, oke, orang itu bersalah. Tapi yang penting memberi kesempatan kepada orang tersebut untuk bisa kembali bangkit. Mungkin kesempatannya itu bukan cuma sekali, Bapak Ibu.
Enggak. Tuhan Yesus saya pikir tidak pernah memberi kesempatan cuma sekali, tapi berkali-kali. Karena saya ingat kalimat dari Tuhan Yesus ketika Petrus bertanya, berapa kali saya harus mengampuni saudaraku bila ia bersalah kepadaku? Sampai 7 kali kah? Tuhan Yesus mengatakan, tidak. Sampai 70 kali 7 kali. Saya pikir inilah dia. Seharusnya ketika kita masuk ke dalam kamar pengakuan, kita keluar dari kamar pengakuan sebagai orang yang bersih, suci katakanlah, dan tidak mengulangi lagi kesalahan dan dosa yang kerap kali kita lakukan. Itu namanya bertobat. Tapi ketika kita keluar dari kamar pengakuan, di keluarga, di masyarakat, di lingkungan, coba lihat, kembali dosa yang sudah kita akukan kepada Tuhan, kita lakukan lagi. Lalu apakah Tuhan menghukum Anda pada saat itu? Menghukum kita? Tidak. Saya pikir Tuhan Yesus kembali dan kembali memberi kesempatan kepada kita, jangan berbuat dosa lagi. Saya juga nggak tahu, meskipun nanti kita kembali lagi jatuh ke dalam dosa yang sama, jatuh lagi ke dalam dosa yang sama, saya pikir Tuhan Yesus akan terus mengatakan, jangan berbuat dosa lagi. Karena apa? Tuhan Yesus mencintai kita. Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus tidak melihat seberapa banyak kita berbuat dosa. Tapi Tuhan Yesus hanya mau melihat seberapa banyak kita mau mengakui kesalahan kita. Seberapa berat perjuangan kita untuk bisa lepas dari dosa. Disitulah Tuhan memberi kesempatan kepada kita. Maka dari itu, mari kita juga bisa memandang orang lain dengan mata kasih, dengan pandangan kasih, dengan hati kasih. Jangan menjadi pelempar batu seperti orang Farisi, seperti ahli-ahli Taurat ini. Memalukan itu. Tapi berikanlah kasih juga kepada orang berdosa. Karena Anda pun, kita pun sebagai orang berdosa mendapatkan kasih dan terus diberi kesempatan oleh Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Amin.